Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Oh ya teman-teman, ini adalah sambungan dari cerita sebelumnya. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan part pertama, ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan cerita yang lebih utuh dan lebih menarik. Tiba-tiba terdengar suara bocah cekikikan di antara semak-semak di teras belakang itu, membuyarkan lamunan si Jonas. Seketika Jonas menajamkan telinganya sambil matanya menyelidik mencari sumber suara yang berasal dari semak-semak yang letaknya tak jauh dari tempatnya duduk itu. Sorot matanya menatap waspada. Crash, crash. Kemudian semak-semak itu mengeluarkan suara yang saling bergesekan, yaitu semak tempat yang tadinya timbul suara cekikikan itu. Semak itu bergerak-gerak seolah ada seseorang yang menggerakkannya, tetapi dilihatnya tidak ada orang lain di teras belakang situ selain Jonas. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Jonas berdiri dari tempatnya duduk lalu melangkah pelan dan mengendap-endap menuju semak yang bergerak-gerak itu, sambil matanya tetap menatap awas. Dia menyalakan seter HP, berusaha menerangi taman yang remang karena pencahayaan yang redup di sana. Semak yang bergerak-gerak itu berada di bagian tengah taman itu. Jadi dia harus melangkah melewati banyak rerumputan dan tanaman lain untuk bisa sampai di tempat semak yang bergerak itu berada. Apakah kucing di bawah sana? Gumamnya. Ah, masa kucing bisa mengeluarkan suara tertawa seperti itu? Katanya lagi, tapi ragu. Langkahnya terhenti saat dia sudah sampai di depan semak yang bergerak itu. Tetapi semak itu kemudian berhenti bergerak saat si Jonas berdiri tepat di hadapan semak itu. Dia membungkuk dan tangannya menyibak pelan semak itu, sambil disorotnya semak itu dengan lampu senter dari HP yang dia bawa di tangannya yang satu. Wow! Jonas tersentak kaget saat mengetahui ada sepotong telapak tangan kecil yang bergerak di balik semak itu. Hanya potongan tangan, bergerak-gerak. Tangan seukuran bayi. Tangannya gemuk dan kecil seperti tangan bayi pada umumnya. Tapi warnanya pucat. Seketika itu Jonas berbalik arah dan lari terbirit-birit menuju ke dalam rumah. Tak sengaja dia berpapasan dengan JJ yang tengah ada di dapur. JJ menanyainya dari mana dia dan kenapa dia terlihat ketakutan sampai nafasnya tak beraturan begitu. Ada tangan bayi, J, di semak-semak belakang rumah. Serem, J. Tangannya kecil dan pucat. Kayak mayat, tapi bergerak. Merambat dari tanah naik ke ranting semak. Ih, kata Jonas sambil bergidik ngeri. Oh, gitu, jawab JJ enteng. Kemudian dia dengan santai melanjutkan lagi meracik mie instan yang tengah dimasaknya. Jonas heran kenapa JJ tidak kaget mendengar penuturannya. Ya udah, biasa aja sih John, gak usah parno gitu. Aku aja tidak takut. Di semak belakang itu kan emang ada kuburan adekku. Biasa aja kali, kata JJ sambil menuang minyak ke dalam piring. Adek? Maksudmu apa sih, J? Males bahasnya. Tanyain aja ke Mami atau ke Pak Sopir sana. Tapi jangan bilang ke mereka kalau aku yang memberitahu kamu berita ini ya. Awas kamu. Jawab JJ sambil berlalu dengan membawa sepiring minyak ke dalam kamarnya. Jonas lebih heran lagi. Kenapa harus tanya ke Pak Sopir segala? Seketika Jonas lunglai tak bertenaga saat Tante Fanny menjawab semua yang tanyakan Jonas perihal hantu tangan bayi di semak itu.
Perasaan kecewa dan sakit hati kepada Tante Feni berkecamuk dalam hatinya karena dipikirnya hanya dialah satu-satunya pria yang tercinta dengan si tante. Oh, ternyata dia juga pernah hamil dengan Pak Sopir. Kemudian Jonas jadi merasa cemas dan khawatir. Bagaimana jika Tante Feni sampai hamil anaknya juga? Kedua anak Tante Feni mengetahui hubungan asmara maminya dengan Pak Sopir dulu, juga dengan si Jonas. Mereka bahkan sudah menganggap biasa dengan kelakuan mami mereka yang buruk itu. Pak Sopir bukan disingkirkan oleh Tante karena kehadiran si Jonas, tetapi dia masih tetap berhubungan dengan Pak Sopir sebagai selingan. Tak lupa Tante Feni meminta pertolongan dukun untuk membuatnya terlihat cantik, menarik, dan juga memiliki jimat-jimat untuk membuat pria yang dia suka menjadi bertekuk lutut kepadanya. Suatu saat di tempat praktik dukun, dia secara tak sengaja bertemu dengan seorang pejabat yang hendak mencalonkan diri lagi di pemilihan yang akan segera digelar beberapa bulan lagi. Sosok pria agak botak dan berkumis tebal ini meminta pertolongan Mbah Dukun supaya menang di pemilihan mendatang. Berawal dari tanya jawab biasa antara Pak Pejabat dengan Tante Feni, terus lanjut ke obrolan ringan dan basa-basi, terus lagi dilanjut bertukar nomor WhatsApp karena nyambung obrolannya. Lelaki tua itu mengagumi kecantikan dan pesona awet muda si Tante Feni. Dia menatap lekat-lekat tubuh Tante Feni sambil jari tangannya melintir-lintir kumisnya. Bulan ini memasuki musim hujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur kota. Kabut dan hawa dingin menyelimuti pemukiman, membuat setiap orang enggan keluar rumah. Suasana dingin dan basah di luaran membuat setiap orang memilih berdiam menghangatkan diri di dalam rumah saja. Terlebih jika malam mulai datang. Suara kasak-kusuk terdengar dari dalam kamar Tante Feni, memecah kesunyian malam itu. Seperti ada sebuah kegiatan di dalam sana. Padahal ini adalah waktu untuk diam meringkuk di bawah selimut tebal. Ini malah beraktivitas. Kenapa berhenti, Jo? Tanya Tante Feni ketika mendapati Jonas tiba-tiba menghentikan kegiatan olahraganya. Si Tante yang menjadi matrasnya heran karena kegiatan itu belum rampung. Siapa Om Ferry, Tan? Dari tadi nelpon kamu mulu. Angkat dulu telepon dari pacar barumu itu. Jawab Jonas sambil memakai kembali pakaiannya dan segera melangkah pergi keluar dari kamar Tante Feni. Wajah si Jo terlihat muram. Jo, Jo, mau kemana? Dia hanya teman Tante. Jawab Tante. Tapi Jonas tidak menghiraukannya dan tetap pergi. Dengan perasaan kecewa, Tante Feni meraih HP-nya dan mematikan HP itu dengan kasar. Rupanya dia kesal dengan telepon yang sedari tadi mengganggu kebersamaannya dengan si Jonas. Setelah itu, cepat-cepat ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang terasa mulai dingin dan ingin segera tidur supaya tidak berlama-lama ia terlarut dalam kekecewaan itu. Tapi beda dengan yang dirasakan Jonas. Dia malah senang ketika mendapati si Tante punya pria baru. Dengan begitu Jonas mempunyai alasan untuk menjauhi si Tante. Jonas sebenarnya ingin menghentikan perbuatan dosa ini dan juga ingin bisa keluar dari belenggu Tante Feni. Dia menunggu saat-saat seperti ini, saat dimana adanya pria baru yang hadir untuk memacari si Tante. Dengan memakai alibi cemburu dan sakit hati, si Jo berharap semoga dia benar-benar bisa membuat Tante Feni menjauh darinya. Alasan kedua, dia tidak mau Tante Feni sampai hamil anaknya. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Tidak berapa lama kemudian Tante Feni benar-benar sudah tertidur lelap. Hawa dingin dan lelah dari aktivitas yang dilakukan bersama Jonas barusan, itulah yang membuat Tante Feni merasa capek sehingga bisa tidur nyenyak dengan cepat. Walau tidak selesai aktivitasnya. Gemericik hujan masih terdengar di luar. Sesekali terdengar suara petir menyambar. Sret!
Tiba-tiba selimut yang membungkus tubuh Tante Feni ditarik oleh seseorang. Tante yang terbangun karena merasa ada yang menarik selimutnya, segera menarik lagi selimutnya, membenahinya lalu tertidur lagi. Sret! Tak berapa lama lagi-lagi selimutnya ada yang menariknya. Dia berpikir itu Jonas yang melakukannya. Sayang, jangan gitu. Akunya jadi dingin kan? Mending tidur di samping aku sini. Satu selimut dengan aku. Kata Tante Feni sedikit bergumam tapi matanya tetap terpejam. Sini, udahan marahnya. Krusuk-krusuk. Kemudian ada seseorang yang masuk ke dalam selimut Tante Feni. Tante yang masih tetap dengan mata terpejam hanya tersenyum, menyangka itu Jonas yang masuk ke dalam selimutnya. Si Tante dalam posisi telentang tidurnya saat itu. Geli jangan ngelus-ngelus kaki aku. Gumam Tante Feni yang merasa ada tangan mengelus-elus kakinya Tante Feni. Tanganmu kok dingin sih, Jo? Kamu kedinginan ya? Iya sih, malam ini memang udaranya dingin banget. Kata Tante Feni pelan tapi tidak ada jawaban. Tante Feni semakin tidak nyaman dengan elusan di kakinya karena tangan yang mengelusnya berasa dingin banget saat menyentuh kulitnya. Jo, panggil Tante Feni. Dengan mengerjap, Tante Feni membuka selimutnya, berharap mendapatkan Jonas di dalam sana. Seketika matanya terbelalak dengan sempurna saat ia mendapati bukan wajah Jonas dalam selimut itu, tapi wajah seorang balita perempuan yang menatapnya kosong ke arahnya. Wajah balita yang pucat dengan mata bundarnya yang berwarna hitam seluruhnya itu menyundul dari dalam selimut. Kepalanya mendongak menatap Tante Feni tanpa ekspresi. Segera Tante Feni meloncat dari ranjangnya. Jantungnya berdegup kencang. Di dalam kamarnya yang remang masih terlihat gundukan yang bergerak-gerak di bawah selimutnya itu. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, menahan supaya tidak berteriak. Karena dia tidak ingin seorang pun tahu bahwa ada hantu balita yang sedang menerornya malam itu, juga takut rahasianya semakin terbongkar tentang aborsi yang tengah dilakukannya. Pembuangan janin di toilet belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Tante Feni memundurkan langkahnya dengan pelan menuju pintu kamar dan tangannya yang gemetar itu berusaha meraba-raba mencari gagang pintu. Anak sialan, kau sudah mati. Jangan ganggu aku, katanya setengah berbisik. Hik 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 hik. Terdengar tangisan dari dalam selimut itu. Suaranya menyayat hati. Pergi, pergi, teriak Tante Feni sambil menuding ke arah selimut. Tante Feni berhasil mendapatkan gagang pintu dan dia membuka pintu kamarnya dengan segera. Dia kaget saat membalikan badan hendak berlari. Ada bibi tengah berdiri tak begitu jauh dari letak kamarnya, menghadap ke pintu kamarnya dan hampir saja Tante Feni menabraknya. Dengan nafas ngos-ngosan, Tante Feni hanya menatap nanar si bibi yang memandangnya dengan sorot mata yang aneh. Nyonya kenapa? Tanya dia. Tante Feni pun gelagapan. Itu Bi, ada tikus di kamarku. Makanya aku takut dan lari keluar. Jawab Tante sambil menunjuk dengan ragu ke arah dalam kamarnya. Mata bibi menengok sejenak ke arah kamar Tante Feni. Jangan nakal. Ayo, tempatmu di belakang, kata bibi dengan nada yang tenang. Kemudian dia berlari dari hadapan Tante Feni dan berjalan menuju ke belakang, ke dapur. Siapa yang nakal, Bi?
Tanya Tante Feni yang masih tetap berdiri tertegun di depan pintu kamarnya. Bibi berhenti melangkah sejenak. Tanpa menoleh ke arah tante, dia menjawab, "Yang mengganggumu kan tikus, Nyonya." Kemudian si Bibi, wanita pendiam berwajah dingin itu, menyanyikan tembang Jawa di dapur. Suaranya sayup-sayup, terdengar samar diiringi suara rintik hujan dan petir yang sesekali menggelegar. Tante Feni mengendap-endap ke dapur, ke tempat di mana terdengar Bibi sedang mengalunkan tembang Jawa yang merdu dan lirih. Dia mengintip di balik pintu dapur. Dari celah pintu itu terlihat si Bibi sedang bersandar di dinding dapur sambil duduk bersimpuh di lantainya. Si Bibi terlihat sedang mengelus rambut panjangnya yang putih tergerai. Karena saking panjangnya rambut, sebagian rambut itu tergeletak di lantai dapur. Namun, terlihat seperti ada yang menggerakkan dan memainkan rambut si Bibi yang tergeletak di lantai itu. Tak terlihat siapa yang sedang melintir dan memainkan rambutnya itu. Tante Feni hanya terkesiap menyaksikan itu di balik pintu dapur. Simbo ini ndak punya anak sampai setua ini. Kalian jangan suka mengganggu. Simbo susah kalau kalian nakal. Selama Simbo masih ada, akan kusayangi kalian seperti anak sendiri. Janji, Yonggir. Bocah-bocah bagus. Tante Feni menjadi ketakutan melihat pemandangan itu. Lebih takutnya lagi, ternyata Bibi yang dipikirnya tidak tahu apa-apa malah mengetahui semuanya. Tapi bagaimana cara si wanita tua itu sampai tahu semuanya? Tante Feni selama ini sudah secermat mungkin menjaga rahasia ini. Apakah si Bibi ini mempunyai kebatinan yang kuat? Siapakah sebenarnya dia? Di suatu sore sepulang dari kuliah, si Jo yang saat itu langsung menuju ke dapur seperti biasa untuk mengambil minum, melihat tante yang tengah berdiri di depan wastafel dapur. "Aduh, kenapa terjadi lagi sih?" gumam Tante Feni, tapi masih terdengar di telinga si Jo. Terlihat tangan Tante Feni juga sibuk mengotak-ngatik sebuah barang di dalam wastafel yang entah itu apa. Jo tidak tahu. "Terjadi apa, Tante?" tanya si Jo mengagetkan Tante Feni. Tante membalikkan badannya dan terkejut melihat si Jo yang berdiri tak jauh dari dirinya, sedang serius menatap si Tante. Dengan secepatnya Tante menggenggam erat barang yang dibawanya dan menyembunyikannya di balik badannya. Jo, sudah lama ya berdiri di situ?" tanya Tante Feni tergagap. "Itu di tangan Tante apaan?" Jo balik bertanya sambil mendekati si Tante. "Sini lihat." Bukan apa-apa kok, Jo." "Oh iya, kamu baru datang ya? Pasti capek. Mendingan kamu makan terus istirahat," kata Tante untuk mengalihkan perhatian si Jo. Ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka berdua dari jauh. Si Bibi. "Berikan," kata Jo sambil berusaha merebut sebuah benda dari tangan Tante Feni. "Apaan sih, Jo?" Jonas terbelalak melihat benda apa yang berhasil dia rebut dari tangan Tante. Sebuah benda menyerupai stik dengan 2 garis tergambar di sana. Tes pack kehamilan. Positif. Dan Tante Feni pun mulai panik. "Tante, anak siapa ini? Bukankah kita sudah jarang melakukan itu? Dan itu pun tidak keluar di dalam?" Jonas kalut saat mengetahui bahwa Tante Feni hamil. Ada penghakiman yang tertuju untuk dirinya sendiri, menghujamnya terus-menerus dari tadi. "Bodoh kau, Jo. Bukan manusia kau. Harusnya kau menghormati dia seperti tantemu sendiri. Kenapa malah menghampirinya? Sekarang bagaimana? Bagaimana?" Jo menjambak dan memukuli kepalanya sendiri sambil meracau tak jelas dengan kata makian. "Jawab, Tante. Itu anak siapa?" tanya Jo lagi. Kali ini dengan tatapan emosi kepada Tante yang berdiri di hadapannya.
Ah, semoga bukan anakku, batin si Jo. Tante menghindari tatapannya itu karena takut dan sambil menunduk ia mencoba mengingat-ingat. Sudah berapa bulan ia tidak mendapatkan haid. Ternyata sudah hampir 3 bulan dia tidak memakai pembalut. Dan 3 bulan yang lalu ia ingat peristiwa suatu malam ketika Pak Ferry, si pejabat itu mengajaknya ke villa pribadinya bersama beberapa orang teman dan kolega untuk merayakan hari ulang tahunnya Pak Ferry. Mereka pesta pora di sana dan tentunya mabuk. Dalam keadaan yang kesadarannya sudah berkurang, Pak Ferry membimbing si tante untuk naik ke tangga menuju kamar yang terletak di lantai atas. Dia menyuruh Tante Feni supaya beristirahat saja. Sebenarnya tidak ada keinginan bagi Tante Feni untuk menjalin hubungan lebih dari teman dengan Pak Ferry. Selain karena postur tubuhnya yang gemuk dan hidungnya yang bulat seperti kentang, Tante Feni kerap melihat Pak Ferry juga bersikap dengan tangan kepada bawahannya. Sifat temperamental ini juga yang membuat Tante Feni hanya mau menganggapnya teman saja, tidak lebih. Dia takut suatu saat dia juga akan ringan tangan kepadanya. Malam itu di villa, di kamar lantai atas, Pak Ferry membaringkan tubuh Tante Feni yang sudah lemas dan loyo akibat minuman keras ke atas pembaringan. Dengan sedikit kasar dan tanpa minta izin dulu dari si pemilik tubuh, dia melucuti pakaian Tante Feni. "Jangan, Pak. Saya tidak mau. Kita hanya teman," kata Tante Feni, suaranya lirih dan beracau akibat pengaruh minuman keras tadi. Tapi Pak Ferry tidak menjawab sepatah kata pun. Dia malah semakin mempercepat aksinya untuk membuka seluruh pakaian yang menutupi tubuh mulus si tante. Dengan nafas yang memburu, Pak Ferry melancarkan aksi yang selanjutnya. Tante Feni yang sudah terkapar tak berdaya hanya bisa pasrah dengan perlakuan Pak Ferry di malam itu. Toh, dia juga tidak punya kekuatan untuk menghindar dan menolak setiap sentuhan bertubi-tubi yang dilancarkan Pak Ferry. Di suatu kesempatan lain, Pak Ferry memberi sejumlah uang yang jumlahnya fantastis serta mengajaknya belanja sebagai ucapan terima kasih di malam itu. "Jeng Feni, aku tidak mau menanggung segala resikonya setelah menidurimu loh, karena sudah kubayar dengan jumlah yang sesuai dengan hargamu," kata Pak Ferry sambil mencolek dagu si tante. Saat itu, tante yang sedang sibuk memilih perhiasan emas toko perhiasan hanya tersenyum dan menjawab, "Ah, Pak Ferry bisa aja. Resiko apa sih, Pak? Uang dari Pak Ferry sudah lebih dari cukup. Terima kasih ya, Pak." Siang itu memang Pak Ferry yang mendadak jadi dermawan kepada Tante Feni, sengaja mengajak si tante ke toko perhiasan dengan maksud ingin membelikannya perhiasan. "Itu ada cincin permata asli. Mau?" kata Pak Ferry sambil menunjuk cincin permata di sebuah kotak yang di dalam etalase. Mata Tante Feni semakin berbinar. Batinnya, kapan lagi aku bisa mendapatkan cincin permata gratis tanpa mengeluarkan uangku? "Wah, Bapak serius?" tanyanya sambil menatap lekat-lekat wajah Pak Ferry. Pak Ferry tersenyum dan menjawab, "Seriuslah sayang. Tapi servis aku dengan servis terbaikmu. Setiap kali aku menginginkannya." Kemudian dia terkekeh. "Gimana?" tanyanya lagi sambil mengedipkan satu matanya kepada Tante Feni. Tante Feni berpikir sejenak. Kau tidak pernah diberi jatah istrimu ya, Pak? Kenapa membayarku?" "Alah, Jeng. Kau tahu kan, kalau istriku itu sedang sakit dan tak bisa melayaniku." "Gimana sayang? Permata itu jadi milikmu sekarang juga loh." Tante Feni mengangguk malu-malu. Lalu sejak saat itu dimulailah permainan dengan Pak Ferry. Tante Feni meninggalkan Jo dengan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Dengan diantar sopir pribadi, si tante pergi ke rumah Pak Ferry si pejabat, ayah dari bayi yang tengah dia kandung saat ini. Dia tidak ingin aborsi lagi, sudah cukup. Kali ini dia minta pertanggungjawaban dari ayah bayi itu. Sudah cukup teror hantu bayi yang menghantui Pak sopir, Jonas, juga dirinya sendiri beberapa waktu yang lalu.
juga tentang keanehan rambut si Bibi yang digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Untuk itulah dia menemui Pak Ferry. Dia ingin melahirkan saja bayi ini. Pak Ferry, keluar Pak. Pak, aku tahu kau ada di dalam. Pak Ferry, ayo keluar. Tante Feni berteriak di depan gerbang rumah Pak Ferry yang berdiri megah di tengah kota itu. Dia tidak percaya saat satpam yang menjaga pintu gerbang itu mengatakan bahwa Pak Ferry tidak ada di rumah saat itu. Dia sendiri melihat mobil Pak Ferry ada di dalam. Jadi tentulah orangnya juga ada di dalam. Juga beberapa mobil yang lain ikut terparkir di sana. Bu, jangan teriak-teriak di sini. Sudah, pergi sana, jangan bikin onar, kata Pak Satpam. Kau berani ya ngusir saya ya? Munyuk, asal kau tahu ya, saya ini simpanannya Pak Ferry. Kau harus hormat kepada saya, ngerti? Kata Tante Feni tak mau kalah. Ada apa ini ribut-ribut? Istriku melihat dari CCTV. Katanya ada wanita sedang bertengkar dengan Pak Satpam. Tiba-tiba Pak Ferry muncul tergopoh-gopoh dari dalam rumahnya menuju ke pintu gerbang. Ceng Feni? Pak Ferry terkejut dengan kedatangan Tante Feni ke rumahnya. Sudah Pak Satpam, biar ku tangani wanita ini. Titah Pak Ferry kepada Satpam sambil memberinya aba-aba untuk menjauh. Pak, aku hamil. Aku minta pertanggungjawabannya, Pak. Apa? Kamu hamil? Minta pertanggungjawaban apa? Ceng Feni kan sudah bersuami. Tapi aku hamil denganmu, Pak. Kau tahu sendiri suamiku tak ada di rumah. Ceng, jangan keras-keras kalau bicara. Nanti istriku dengar. Aduh, bisa repot. Biar. Pokoknya Pak Ferry harus bertanggung jawab. Ceng, ingat ya. Perjanjian kita adalah tidak ada pertanggungan jawab atas segala risiko setelah aku memakaimu. Dan aku juga sudah membayarmu mahal. Siapa yang mau bertanggung jawab kepada pelacur? Hah? Siapa? Tidak bisa menjamin pula kau hanya tidur denganku. Pasti banyak pria yang sudah memakaimu, kan? Pak Ferry berkata kepada Tante Feni sambil memelototinya. Pergi kau, dasar jalang tua murahan. Bentak Pak Ferry sambil tangannya melayang hendak meninju si tante. Tapi tak berhasil karena tante menghindar. Bentak Pak Ferry sambil tangannya melayang hendak meninju si tante. Tapi tak berhasil karena tante menghindar. Beraninya kau ngelunjak, sudah diberi uang dan barang, sekarang malah minta pertanggungjawaban. Enak saja. Tante Feni hanya menatap nanar pria di hadapannya itu yang ternyata hidung belang. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu, melangkah gontai menuju mobilnya dan menghempaskan tubuhnya di atas kursi mobil. Dilihatnya dari dalam mobil keluarlah wanita dari pintu rumah Pak Ferry. Dia terlihat belum terlalu tua, tapi kurus dan pucat wajahnya, juga tengah memakai kursi roda. Pak Ferry membimbingnya masuk rumah lagi sambil tersenyum. Dia mendorong kursi rodanya kembali ke dalam rumah. Itu mungkin istrinya. Entahlah, masa bodoh. Dengan ragu dan hati-hati, Pak sopir bertanya kepadanya sambil melirik lewat kaca kecil di depannya. Kita mau kemana lagi, Nyonya? Pulang, jawabnya singkat. Ya ampun, lalu bagaimana dengan bayi ini? Katanya dalam hati. Galau dan bingung menyergapnya kini. Pikirannya kusut. Nyonya kelihatan pucat dan kelelahan. Sakitkah? Apa mau ku buatkan teh hangat? Sapa Bibi saat melihat Tante Feni duduk melamun di kursi ruang makan yang letaknya bersatu dengan dapur. Bibi menoleh sebentar ke arah Tante.
Tante Feni mengangguk pelan. Lalu pandangan si Bibi kembali lagi diarahkan ke kompor di depannya. Kemudian tangannya dengan tangkas menuang air mendidih ke dalam gelas berisi susu. Ada 2 gelas berisi susu sasetan diletakkan di atas nampan di samping kompor itu. Bersanding pula jajanan pasar dan nasi plus lauk-lauk di dalam nampan itu berjajar dengan 2 gelas. Bibi, bikin susu? Buat siapa? Tanya tante. Aneh, pikir tante karena di rumah ini tak ada yang menyukai susu. Nyonya, ini kan malam Jumat Legi. Wajib untuk bikin cawisan yang ditujukan untuk kerabat dan keluarga yang sudah meninggal. Tante Feni semakin heran, karena biasanya cawisan tuh diisi wedang teh dan wedang kopi bersebelahan. Lah, ini kok susu? Bau busuk menyeruak ke seluruh ruangan dapur, menggugah selera para bocah tak kasat mata. Bibi kemudian mengaduk-aduk minuman susu yang berada di atas nampan itu. Terdengar menggema di seluruh ruangan dapur suara khas sendok yang tengah beradu dengan gelas. Disusul kemudian dengan suara Bibi yang mulai menyanyi tembang Jawa lagi. Lirih terdengar, tapi hal itu membuat Tante Feni jadi ingat akan suatu peristiwa ketika Tante Feni dulu pernah mengintip si Bibi yang tengah duduk bersimpu di lantai dapur sambil menyanyikan tembang Jawa dan berkata-kata kepada anak-anak yang tak kasat mata. Masih dengan tetap asik menyanyi, Bibi berjalan pelan dan meletakkan nampan berisi sajen itu di atas kulkas. Bi, hentikan, jangan nyanyi lagi. Suara Tante Feni terbata. Nafasnya mulai tidak beraturan karena takut. Bibi kemudian berhenti menyanyi lalu menatap Tante Feni. Ada pancaran ketakutan yang tertangkap dari mata Tante Feni. Mereka suka mendengar nyanyianku loh, Nyonya. Siapa ya mereka yang kamu maksud, Bi? Bibi tidak menjawab, hanya tersenyum aneh. Sudahlah, Nyonya, tenangkan dirimu. Ini tehnya, silakan diminum. Kata Bibi kemudian sambil mendekat ke arah Tante Feni dengan membawa teh hangat. Tapi Tante Feni beranjak dari tempat duduknya untuk menjauhi Bibi. Kemudian dia terjatuh karena tidak hati-hati melangkah. Bibi dengan sigap meraih tangan tante untuk menolongnya. Nyonya demam ya? Ini tangan Nyonya kok panas sekali. Ayo, ku bimbing ke kamar, kata Bibi. Dia merasa agak cemas saat mendapati Nyonyanya ternyata tengah terserang demam. Dengan terpaksa Tante Feni mau dituntun Bibi menuju kamarnya. Malam semakin larut, tapi demam yang dia alami Tante Feni belum juga mereda. Padahal dia sudah diberi obat penurun panas. Malah, kali ini sakitnya ditambah dengan perutnya yang tiba-tiba merasa nyeri dan mulas. Semakin lama semakin menjadi. Bi, jangan bilang siapa-siapa kalau aku sedang sakit. Aku tidak mau dibawa ke rumah sakit. Karena Tante Feni tidak meneruskan perkataannya. Aku tahu kalau Nyonya sedang hamil. Saat Nyonya bicara dengan Jonas waktu itu, aku tidak sengaja mendengarnya, Nyonya. Tante Feni terkejut mendengar penuturan Bibi. Tapi dia hanya menatap wanita tua itu, tidak menjawab sepatah kata pun. Ini Nyonya, minumlah. Ramuan ini akan membuat sakitmu mereda, kata Bibi kemudian, sambil menyodorkan cangkir berisi ramuan yang entah itu berisi bahan yang berbahaya atau tidak. Tante Feni tidak menolak karena dia berharap untuk sembuh tanpa dibawa ke dokter. Ini seperti ramuan yang kau beri tadi pagi sebelum aku keluar rumah, Bi. Ramuan untuk apa ini? Tanya Tante Feni sambil keheranan setelah meminum ramuan itu. Ah, ini hanya ramuan untuk kesehatan, Nyonya. Ramuan warisan dari leluhur, jawab Bibi.
Tapi beberapa menit kemudian sakit perut si tante malah semakin menjadi-jadi setelah meminum ramuan itu. Dia mengerang dengan diri. Sakit yang tak terkira menyerangnya dengan bertubi-tubi. Bibi kemudian meraba perut Tante Feni. "Apakah bayiku baik-baik saja, Bi?" katanya dengan menahan sakit. "Nyonya, bayimu sepertinya sudah mati. Ini si jabang bayi sepertinya sudah tidak menempel di rahim lagi." Tante Feni terkejut. "Bayiku." Bibirnya bergetar saat mengatakan itu. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bibi, karena dia ingin melahirkan bayi itu dengan sempurna, tapi ternyata sudah mati. "Nyonya, sini aku bantu mengeluarkan bayi ini." Dipijat, Bi." "Iya, Nyonya." "Bi, kau sebenarnya siapa?" "Dulu aku adalah dukun bayi, Nyonya. Aku menolong banyak orang yang melahirkan. Aku senang melihat bayi yang lahir, karena aku mandul, tidak pernah bisa hamil. Tapi di suatu hari, masyarakat menghentikanku untuk menolong orang yang melahirkan, sejak ada ibu dan bayi yang mati saat kutangani." Bibi bercerita sambil terus memijat pelan perut Tante Feni. "Aduh, sakit, Bi." "Tahan sakitnya, Nyonya. Yang sabar," kata Bibi. Tapi Tante Feni malah mengerang semakin keras. Bibi kemudian membuka daster Tante sampai ke dada, lalu mengucapkan mantra yang tidak dimengerti bahasanya oleh Tante Feni, sambil tangannya terus memijat dan mengerut-mengerut perut Tante Feni. Tante sudah tidak lagi memperhatikan Bibi karena dia tengah merasa kesakitan. "Aduh, aduh," desis Tante Feni. Bibi dengan pelan membuka kaki Tante Feni. Darah mengucur membanjiri alas kain, sampai keseplet juga karena saking derasnya. Sementara Bibi semakin fokus memijit dan menekan perut Tante yang semakin lama semakin kencang mengurutnya. Keringat membasahi dahinya Bibi. "Ah, sakit!" Tante Feni menjerit pelan karena takut ada yang mendengar. Dia menggigit bibirnya menahan rasa sakit. "Sabar, Nyonya. Sebentar lagi selesai," sahut Bibi. "Nah," kata Bibi kemudian. Ada seonggok janin kecil berlumuran darah di tangan Bibi. Wajahnya sumringah melihat janin itu. "Anakku," desisnya. Tante Feni masih bisa mendengar ucapan Bibi barusan walaupun dia sudah lemas dan terpejam matanya. "Mereka semua ini akan menjagaku saat aku sudah semakin tua dan sakit-sakitan kelak," bisiknya lagi sambil tersenyum senang. "Maafkan aku, Nyonya. Aku menginginkan bayi ini. Itulah kenapa aku memberimu ramuan leluhurku ini. Hihihi, baru 2 kali minum sudah gugur," kata Bibi sambil menyeka keringat Tante Feni dengan handuk kecil, juga membersihkan darah yang belepotan di paha dan kaki Tante Feni. Tante Feni terkejut dan dia membuka matanya, menatap Bibi dengan menangis. "Bi, kau?" Tante Feni pingsan dan tidak meneruskan perkataannya. "Anakku sayang, cah bagus," kata Bibi sambil menimang-nimang janin kecil yang terbungkus di dalam kain mori putih. Tante tersadar di pagi harinya dan dia terkejut melihat Bibi yang tengah membawa senampan sarapan ke kamarnya. "Bi, kau membunuh anakku." Bibi dengan langkah tenang menghampiri Tante yang tergolek lemas di atas ranjangnya. Lalu Bibi duduk di pinggir ranjang Tante Feni. Nyonya ini berkata apa? Mana mungkin Bibi bisa melakukan itu?" kata Bibi sambil menggenggam jemari Tante. "Kau,"
Semalam kau berkata bahwa kau sengaja membuat bayiku gugur kan, Bi? Tanya tante sambil menampik tangan Bibi. Nyonya, kemarin itu Nyonya murni keguguran. Bibi hanya menolong mengeluarkan bayi yang sudah mati itu. Syukurlah bisa keluar. Kalau tidak begitu, pasti Nyonya akan dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya semua keluarga dan saudara Nyonya akan tahu kalau Nyonya sedang hamil, sementara tidak ada suami. Dan juga Nyonya, kemarin Nyonya itu pingsan segera setelah bayi itu keluar. Mungkin Nyonya berhalusinasi atau bermimpi tentang omongan saya yang katanya membunuh bayinya Nyonya, kata Bibi berusaha meyakinkan Tante Feni. Percayalah Nyonya, aku mengatakan yang sebenarnya, sambung Bibi. Tante Feni hanya diam. Dia mulai mempercayai perkataan Bibi walau masih ada sedikit keraguan. Di mana kau kubur anakku? Tanya Tante Feni sambil menunduk, masih terpancar raut yang wajah yang sedih di sana. Di taman belakang Nyonya, jawab Bibi. Sejak dikubur janin yang ketiga itu, Tante Feni semakin kerap dihantui oleh penampakan dan suara anak-anak kecil di dalam rumahnya. Setiap kali dia berteriak histeris saat penampakan itu muncul atau suara anak-anak menangis dan tertawa terdengar dekat di telinganya. Dia mulai tidak bisa berpikir rasional. Apakah ini hanya halusinasi atau karena dia hanya terbayang-bayang dengan sosok bayi yang dia bunuh sehingga membuatnya dikejar rasa bersalah? Ataukah memang ini benar-benar penampakan? Hal inilah yang membuat dia sering menjambak rambutnya sendiri, juga menampar pipinya sendiri, bahkan memukul kepalanya sendiri. Berharap tamparan dan pukulan itu menyadarkan dia dari halusinasi dan mimpi di teror hantu anak-anak kecil itu. Menurutnya, hantu yang paling jahat adalah sosok anak yang ketiga. Hantu ini penampilannya paling seram. Tante Feni kemudian ingin menjual rumah itu dan ingin pindah ke rumah orang tuanya. Ketika dia menyampaikan keinginannya itu, Jonas memutuskan untuk mencari tempat kos baru. Juga kedua anak Tante Feni setuju pindah karena berpikir Tante Feni akan diawasi ibunya jika tinggal di rumah orang tuanya Tante Feni, sehingga itu akan mempersulit Tante untuk hidup bebas. Terkecuali Bibi. Dia tidak setuju pindah, tapi dia bungkam saat ditanyai apa alasannya tidak mau pindah. Akhirnya dengan berat hati, Bibi pulang kampung dengan diberi pesangon. Tante Feni tidak bisa pacaran dengan terang-terangan lagi semenjak tinggal di rumah orang tuanya. Dia menjalin asmara dengan seorang pemuda yang ternyata pekerjaannya adalah ojek online. Dengan alasan mobilnya sendiri dipakai oleh anak-anaknya Tante dan alih-alih pesan ojek untuk mengantarnya kemana-mana, termasuk saat mengantar Tante Feni ke rumah lamanya yang mau dijual untuk menemui kakak sepupuku, ternyata mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk saling melepas rindu. Akhirnya kakak sepupuku tidak jadi membeli rumah itu. Dia merelakan uang muka yang tidak bisa kembali dan mencari rumah lain untuk dibeli. Tidak lama setelah itu, rumah Tante Feni yang letaknya memang di pinggir jalan raya dibeli oleh seorang pensiunan guru. Dia membeli rumah itu untuk dijadikan tempat kos-kosan. Dan Tante Feni membeli rumah baru dari uang hasil penjualan rumah lamanya itu. Tapi rumah barunya ditempati anak-anaknya, sementara dia tetap tinggal di rumah orang tuanya. Tante Feni masih doyan pacaran di luar sana, tapi dia nggak hamil lagi. Isenglah dia perihal dokter kandungan. Apakah alat reproduksinya itu bermasalah? Kali ini kenapa tidak juga hamil? Setelah diperiksa, ternyata kandungan Tante Feni rusak dan tidak bisa hamil lagi. Ada kemungkinan untuk bisa hamil lagi, tapi peluangnya akan sangat kecil dan sangat beresiko. Ku dengar kabar bahwa saat ini Tante Feni sedang sakit. Dia baru saja selesai operasi tumor otak yang sudah agak lama dideritanya. Tetapi keadaannya belum juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan setelah operasi itu.
Bahkan setiap kali nyeri masih kerap menyerang kepalanya, terlebih di malam hari. Hidupnya tergantung obat-obatan. Rutin kontrol ke dokter adalah kegiatannya sekarang. Tubuhnya kurus, mukanya menjadi pucat dan kepalanya botak. Rambutnya dicukur habis karena operasi pembedahan dan juga dia sudah tidak lagi bisa berjalan. Dia memakai kursi roda untuk memudahkannya bergerak. Kenapa keluarganya, terutama anak-anaknya, tidak membenci dan menghakimi Tante Feni karena perbuatan dosanya dulu? Karena Tuhan sudah menghukumnya dengan setimpal. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.